Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali dalam devotion pagi hari ini. Saya memberi tema menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebagai umat yang dipanggil untuk melayani, kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan karunia rohani. Ini tidak cukup. Kita harus memiliki semangat yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga stamina kita untuk terus menyala-nyala? Ada 3 poin. Pertama, membangun kehidupan doa. Mazmur 145 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kehidupan doa menggambarkan napas kehidupan orang Kristen. Kehidupan doa juga sebagai penyejuk di dalam perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, menghadapi pergumulan hidup, dapat membuat kita menjadi lelah, kehilangan stamina. Untuk dapat kita kuat dan semangat, kita bersekutu dengan Tuhan, menjadi intim dengan Tuhan. Selama masih hidup di dalam dunia, kita tidak luput dari masalah, kesulitan, pergumulan, dan pencobaan. Tapi kita harus ingat bahwa ada Tuhan berjalan bersama kita, ada di dalam kita, Dia akan menuntun langkah kita, dan Dia akan membuka jalan keluar, dan ada pertolongan dari Tuhan pada waktunya. Yang kedua, membangun hubungan dengan firman. Firman itu harus kita percayai dan imani. Karena firman adalah sumber kekuatan dan semangat jika kita senantiasa terhubung dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Juga sebagai penunjuk arah dalam perjalanan pelayanan kita. Firman Tuhan juga digambarkan sebagai air hidup yang akan menyegarkan kehidupan pelayanan kita. Yesus meninggalkan Yudea, kembali ke Galilea, melewati Samaria. Dia lelah duduk di perigi sumur Yakub. Datanglah seorang wanita Samaria. Yesus katakan kepadanya, berikan saya minum. Tapi perempuan Samaria ini katakan, bagaimana engkau orang Yahudi meminta minum kepada orang Samaria? Kita tidak mempunyai hubungan yang baik. Dan Yesus katakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang di dalam dirinya terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perempuan Samaria ini hidup di dalam dosa perzinahan. Akhirnya, dia menemukan Yesus sebagai sumber kehidupan. Ia dipulihkan karena ia menerima tawaran air hidup. Wanita ini bersaksi dan dia membawa teman-temannya datang kepada Yesus, dan mereka pun teman-temannya diselamatkan karena mereka menerima tawaran air hidup. Sekarang apakah saudara masih ada aliran air hidup yang keluar terimplementasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang-orang itu kita bisa bawa kepada Yesus dan mereka bisa minum air kehidupan yang membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Ketiga, membangun hubungan dengan orang yang tepat. Tiap pergaulan sangat mempengaruhi kebiasaan kita. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul, kita menginvestasikan lebih banyak waktu sia-sia. Akan sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Pilihlah pergaulan yang baik dengan orang yang bisa memiliki antusias, yang bisa mendorong kita, menguatkan kita, menopang kita di dalam pelayanan. Supaya kita tetap semangat, menyala-nyala dalam Tuhan. Ialah kita mau tetap tekun di dalam doa, tetap setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Pasti kita akan menyala-nyala dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan,
Engkau sudah selamatkan kami, sehingga kami sudah menemukan air kehidupan yang ada di dalam kami. Biarlah air kehidupan itu memancar sebagai mata air yang terus memancar keluar, sehingga kami dapat mengimpartasikan air kehidupan itu kepada orang lain, sehingga orang lain datang kepada Tuhan, jumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.